Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 15 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-19. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari nubuat Yehezkiel, bab 12, ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain, seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar, seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seseorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka, buatlah sebuah lubang, dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan. Dan pada malam hari, aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya, turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok, supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya, supaya ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya,
sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hambanya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini dibuka dengan pertanyaan Petrus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Kesannya Petrus mau mengampuni, tetapi hanya sampai 7 kali. Jumlah yang bisa dihitung dengan jari. Namun Tuhan menghendaki jumlah tanpa batas. 70 kali 7, artinya mengampuni seseorang yang bersalah atau berbuat dosa tidak ada batasnya. Untuk mengampuni seseorang itu harus tulus dan ikhlas, tanpa embel-embel. Yesus menghendaki kita semua menjadi pribadi yang murah hati dan tulus dalam memberikan pengampunan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan relasi dengan orang lain menjadi renggang, bahkan putus, dan bisa berubah menjadi permusuhan. Persaudaraan dan kerjasama akan mudah retak dan rusak jika relasi tersebut tidak dirajut dan diikat dengan semangat iman dan kasih yang tulus. Semangat pengampunan membuat orang merasa dikasihi dan mengasihi. Sikap saling menerima dan memahami yang merupakan bakti dan tanda kedewasaan iman kita. Santo Tarsisius. Tarsisius adalah seorang pelayan altar atau akolit yang hidup di abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Suatu pagi, Tarsisius bersama ibunya pergi mengikuti misa yang dilangsungkan di sebuah makam bawah tanah atau katakombe. Setiap kali mendengar imam berkata, "Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku," Tarsisius merasa damai dalam hatinya. Pada hari itu, setelah misa selesai, pastor yang memimpin Ekaristi melihat sekeliling, lalu berseru, "Kita sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman akan Tuhan yang bangkit." Mereka hanya berharap agar sebelum mati di mulut singa-singa lapar itu,
Mereka menerima tubuh Tuhan yang Maha Kudus. Siapakah yang rela ke penjara mengantar roti kudus ini? Mendengar pertanyaan itu, Tarsisius merasa mampu. Tarsisius berdiri dan berkata dengan suara yang mantap, "Pastor, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Lebih lanjut ia berkata, "Percayalah, Pastor, saya akan berhati-hati menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, imam itu lalu membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepada Tarsisius. Dalam perjalanannya, saat melewati sebuah lapangan tempat teman-temannya sedang bermain, halangan pun muncul. Teman-teman mengajaknya bermain dan ia pun menolak ajakan itu. Teman-temannya heran mendengar penolakan itu. Ketika mereka melihat Tarsisius memegang sesuatu di tangan, mereka menarik tangan Tarsisius. Satu di antara anak-anak itu kesal, lalu mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius. Beberapa menit kemudian, Tarsisius langsung jatuh tak sadarkan diri. Seorang serdadu Romawi yang bertobat mendapati Tarsisius dalam keadaan sekarat, dengan tubuh Kristus masih di tangannya. Tarsisius menutup matanya. Jasadnya dimakamkan di katakombe Santo Kalistus di Roma. Peringatannya dirayakan pada 15 Agustus. Tarsisius merupakan salah satu santo pelindung putra altar. Ia menjadi contoh keberanian dan pengabdian kaum muda, dan kisahnya diceritakan berulang kali untuk mendorong orang lain melakukan kepahlawanan serupa dalam penderitaan demi iman mereka. Kisah heroik Tarsisius mengajarkan bahwa masa muda bukanlah penghalang menuju kekudusan. Panggilan menuju kekudusan dimulai pada saat pembaptisan, dan kita tidak perlu menunggu usia tua untuk melayani Tuhan. Refleksi, percayalah, saya akan berhati-hati menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat. Kutipan dari Santo Tarsisius. Tulisan oleh Frater Patricius Rato Ocarm. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami tumbuh menjadi pribadi yang murah hati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah